わかりました。はい、皆さん、今から出席を取りますので、皆さんの名前を呼ばれたときに、はい、先生、今先生と言ってくださいね。Oke, Iwan Sanjaya sang imas kah? Hai Sensei, Oke deh. Iwan sang sekarang bisa on mic ya? bisa Sensei. Oke deh. Diona sang imas kah? Diona sang? Masa so desu ne. Hai, sumimasen. Oke deh. Ya, segini shimashou. Avan sang imas kah? Hai, Imas Sensei. Oke deh. Sigit sang imas kah? Hai, Ima Sensei. Oke deh. Laili sang imas kah? Hai Sensei. Oke deh. Dika sang imas kah? Oke deh. Sasit sang imas kah? Imas Rashid? Sensei. Oke deh. Mesa sang imas ka? Mesa sang, Mesa sang. Hai, ada. Imas deh. Oke deh. Gede sang imas ka? Masa so desu ne. Haidar sang imas ka? Haidar sang, Haidar sang. Nasa so desu ne. Haidar sang. Ada. Imas. Imaseng. Hai, oke desu ne. Rin sang imas ka? Rin Hai, sang? Sensei. Oke Hai. deh. Rizky sang imas ka? Apa Rizky sang masih off Hadir mic? Sensei. Oke deh. Yasugi Nishimasho. Tiara sang imasu ka? Tiara? Tiara sang? Tiara imasen ne. Oh, Dika sang imasu ne. Dika sang imasu. Hai, oke desu ne. Hai, Asuka sang imasu ka? Imas Sensei. Oke. Eh, Kore dia sang imasu ka? Hai Imas Sensei. Oke desu. Nunu sang imasu ka? Ima Imasu ne. Sensei. Oke deh. Berarti yang belum hadir itu adalah Diona Sang, Gede Sang, dan juga Tiara Sang. Oke desu ne. Ya, kita Ima langsung saja. Sensei. Ah, Dare. Siapa yang tadi ngomong? Tiara Sensei, maaf baru Hai, masuk. hai. Oke deh, Tiara Sang. Hai, wakarimashita. Oke, berarti yang belum hadir itu adalah Gede Sang dan juga Diona Sang desu ne. Hai, oke des. Ya, Sang. Kita langsung saja kalau begitu mempelajari bumpa baru ya, Sang. Ini ada Teresa Mesasa belum bisa on mic. Oke, des. Dika nggak bisa on mic. Oke, des. Deh, coba. Hai, oke, des. Nah, minasang ya. Hari ini kita akan membahas mengenai dua perubahan kata kerja ya, minasang ya. Junbi shite kudasai. Mau siap-siap? Karena kita akan mulai ya dari sekarang ya. Hari ini live day roku dan Nah, kali ke-6 kita untuk live materi. Hai, tujuan pembelajarannya adalah memahami tata bahasa dalam bahasa Jepang berhubungan dengan pola kalimat pemerintah, larangan, menjelaskan, dan juga menyampaikan sesuatu. Lalu memahami kosakatanya dan juga menerapkannya dalam materi percakapan. Isi pembelajarannya di sini adalah memahami perintah, kalimat perintah dalam bahasa Jepang yaitu bentuk meirei-kei. Meirei-kei itu artinya bentuk perintah dan juga ada bentuk nasai. Lalu ada memahami pola kalimat larangan, namanya itu kinshikei. Ya, bentuk larangan. Lalu memahami pola kalimat menjelaskan arti atau suatu bacaan ya. To iu imi, to yomimasu, to iimasu. Lalu memahami pola kalimat untuk meminta bantuan dan menyampaikan pesan. Kalimat yang menyatakan kegiatan sebagai acuan. To state kuda to state kudasaimasen ka sama tori. Ne? Hai, yang perubahan kata kerja itu ada di dua ini ya minasang ya. Meire sama Kingshikei. Meire-kei sama Kingshikei. Shinemashou ka? Kita mulai minasang ya. Bentuk perintah dan larangan. Hai, ini sebenarnya gampang. Kalau menurut saya sih gampang, tapi nggak tahu ya buat minasang ya. Hai, goi ya. Seperti biasa minasang goi. Di sini ada go kaku suru. Lulus. Nah, minasang go kaku suru ini tuh hanya dipakai untuk lulus dari sebuah tes.
Gokaku suru. Hanya untuk tes ya. Kalau misalnya lulus dari sebuah instansi pendidikan, itu biasanya sotsugyo suru. Sedangkan kalau ini gokaku suru biasanya untuk tes ulangan. Ya, tolong dibacakan oleh Iwan sih Mas. Reibungnya tolong dibaca oleh Mas. Yang mana Sensei? Reibungnya, gokaku. Contoh kalimatnya. Kore Ko, gokaku. oke, Kokaku shitake reda Nereba, kereba canto canto kyo benkyo. benkyo shiroyo. Hai, benar sekali ya. Hai, gokaku shitakereba. Chanto benkyo shiro yo. Hai, kalau ingin lulus, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya. Oke. Segini shimashou. Segini no wa, dia onegaishimasu. Abunai, berbahaya. Hai, Sensei. Abunai kara sukaimasen. Ini sebenarnya abunai kara sukaimasen ya karena tidak memakai karena berbahaya. Ides, segi isogu artinya terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Oleh Nuno sama Mas. Hai Sensei. Oh, Hai. yang terburu-buru ya, Isogu. Ya, ya. Ah, itu apa ya? Saya belum tahu nih. Kore isoida, Kore Isoida Kara eh saifu, saifu, Seifuga Waremashita ya. wasu. Wasuremashita ya. Iya, benar sekali. Hai. Isoida kara saifuga wasure mashita. Ini sebenarnya sugi okujo, yaitu atap. Oleh Rizky Sang, Mas. はい、先生。私はよく屋上で遊びに行きます。 Watashi wa yoku okuju de asobi ni ikimasu. Benar sekali ya. Saya sering sekali main ke atap. Biasanya ngapain sih kalau ke atap? Main layangan ya? Hai, oke. Jadi tikus. Oke, des. Tajobu. Hai. Selanjutnya adalah oyogu, artinya berenang. Oleh dari Syukana. Rashid Sang, Mas. Oyogu. Bentar Sensei lagi di luar. Maaf. Ai, wakarimashita. Ja. Dekinai na Rashid Sang. Dozo. Hey Sensei, Dozo. itu kanji apa Sensei? Natsuya Sumi. Natsu Yasumi, No Toki. Natsu Yasumi no Toki. Toki, Pahi, Puru. Purude, Hai. Yo, Oyogu Kotoga, Suki. Ikimasu, Suki. Suki desu. Oke, desu ne. Natsuya Sumi no Toki. Purude Oyogu Koto ga suki desu. Saat musim panas, saya suka berenang di kolam renang. Ii desu ne. Sugi omiyage, souvenir ya, oleh Dika Sang. Sumimasen Dika nggak bisa ya. Rin Sang mas. Omiyage. Rin Sang. Oke, Saya desu Sensei. ne. Ai, dozo. Omiyage. Itu depannya kanji apa Sensei? Kino. Oh, Kino Omiya Kino. Ohasaga Oba-san. Oba-san ga watashi no ue ni Uchi ni. uchi ni Hai. Watashi no uchi ni. watashi no uchi ni Kimasu. imashita kara. Hai. Omiyage. Omiyage o takusan moraimashita. Omiyage o takusan moraimashita. Ii desu ne. Hai, karena kemarin
nenek saya datang ke rumah saya mendapatkan banyak oleh-oleh ya. Seperti itu.いいですね。じゃあ、次にしましょう。次なのはこれですね。ですね。かける。Yaitu menggantungkan atau mengenakan. Oleh Avan sang oleh mas. Hai, ini kanji kok lupa saya ini. Mana? Yang depan. Yang di depan ya. Ah, Kore kitanai fuku. Kitanai fuku wa. Kabe ni Kitanai fuku wa. Dinding itu kabe. ya. Kabe. Tabe. Kabe. Kabe ni kakeruna. Mm-mm. Benar sekali ya. Hai kitanai fuku wa kabe ni kakeru na. Benar sekali. Jangan gantung baju kotor di dinding. Ini desu ne. Hai, segi ni shimasho adalah kaco. Kepala divisi. Itu oleh Haidar-san. Dehinai ne. Hai. Hai. Dozo. Kepala divisi onegaishimasu. Untuk kalimatnya. Yang mana saja? Kore desu. Kaco. Untuk kalimatnya. Oh, itu ka- kaco. Kare. Kare wa. Oh, karewa. Karewa. Kyonen. Karewa yomen kara mau kaco ni narimashita. Hai, oke desu ne. Kare wa kyonen kara mou kacho ni narimashita. Dia sudah menjadi kepala divisi sejak tahun lalu. Ini desu ne minasan. Hai, kita sudah dikasih beberapa spoiler ya. Hai, kita langsung saja kalau begitu. Oh, masih ada ternyata ya. Satu polisi oleh Laili-san. はい、先生。この人は警察に捕まえました。 Benar sekali ya. Kono hito wa keisatsu ni tsukamaemashita. Beliau itu ditangkap oleh polisi. Ini desu ne. Selanjutnya, Asuka-san onegaishimasu. Shumi. あなたの趣味は何ですか？ Hai, anata no shumi wa nan desu ka? Benar sekali. Saigo nan desu kedo, Nunu-san onegaishimasu. Yang terakhir ya, Sensei. Ya, akiramemas. Akiramemas. Hai. Akiramemas. Akirameruna. Hai, benar sekali. Akirameruna. Bagus ya. Oke deh, kita selanjutnya adalah hai. Perubahan kalimat kata kerja larangan namanya kinshike ya minasan ya. Kinshike itu kinshike dan meireike ya sebenarnya ya. Jadi kalau meireike itu artinya bentuk perintah. Nah, mari kita langsung mulai dulu dari bentuk perintah dulu ya minasan ya. Kalau disatuin soalnya agak pusing. Hai core S ini. Hai, jadi di sini minasan ya. Kalau bentuk ingat ya kata kerja itu dibagi menjadi 3 ya minasan, golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 itu apa aja minasan? Utsuru. Turu. Hai. Suru. Mu. Kubusu. Bunu. Usu. Kusu. Ya. Ini Ya. semua golongan 1. Nah, dirubah menjadi bentuk meireke. Meireke itu kan bentuk perintah ya minasan ya. Ini semua huruf U-nya akan berubah menjadi E. Nah, hai. U menjadi E. Su menjadi T. Pintar. Ru menjadi Re. Re. Bagus. Mu berubah menjadi Me. Hai, selanjutnya adalah Bu akan berubah menjadi B. Nu akan berubah menjadi Ne. Ku. Semasa ini ku ya. Ku akan berubah menjadi Ke. Hai, ke. Ya. Hai, G akan berubah menjadi Gu akan berubah menjadi G. G. Su akan berubah menjadi C. Oke. Ini adalah bentuk perintah ya minasan. Contohnya, ini ada kata aimas. Aimas itu bertemu. Ya, bertemu. Kalau bentuk meireke-nya adalah Ae. ae.
Ai doang. Ingat ya Minasan, kalau bentuk kinshike biasanya kan memerintah. Biasanya itu pasti ada tanda kutip sih seperti ini. Hai, Ae, lihat nggak gitu? Lihat, cepetan lihat gitu. Itu tuh. Nah, kalau misalnya bentuk kinshike ya meireke ini misalnya bentuk perintah ini bentuknya kasar sekali. Benar-benar teramat sangat kasar. Jadi tolong jangan pernah digunakan untuk atasannya minasang ya. Biasanya kalau misalnya boleh menggunakan ini kalau misalnya minasang sudah benar-benar eh, kesabarannya setipis tisu yang udah dibagi 7. Nah, boleh misalnya itu udah kesel banget, ini boleh pakai ini. Misalnya ada anak minasang tuh suruh lihat. Kan biasanya bentuk sopannya itu adalah kudasai minasang ya. Hai mite kudasai atau enggak misalnya coba tulis saya sayang tulis dulu ya misalnya itu. Kaite kudasai, oneshimasu. Nah, biasanya kan itu sopan ya minasang ya. Tolong tulis ya. Tapi kalau misalnya kita udah kesel banget, biasanya langsung aja kakek tulis nggak seperti itu. Jadi kesana tuh kayak benar-benar memaksa gitu ya, memaksa untuk melakukan sesuatu. Ini namanya meireke, bentuk perintah. Oke deska. Nah, seperti di sini aimas akan berubah menjadi ae. Kira-kira kalau misalnya oyogimas nunusang, kira-kira akan berubah menjadi apa nih bentuk meireke-nya? Oyogu, oyoge. Oyoge, benar sekali. Oyoge. Nah, ini harus agak Oyoge. tinggi ya. Oh, Oyoge berarti gitu. Harus agak tinggi ini ya. Jadi ini nggak bisa, ini maksudnya ini didikan VOC. Ini bisa ya. Oyoge. Cepet nggak oyoge seperti itu. Kayak lebih kesannya memaksa gitu ya. Oke, Deska. Nah, seperti kalau misalnya Minasang, kalau misalnya amit-amit ini contoh doang ya. Ini kayak misalnya diculik nih kita tuh kita jadi penculiknya. Kan pasti disuruh ngomong nih bocilnya nih misalnya. Hanasimas. Hanasimas itu kan berbicara. Kalau nyuruh berbicara gimana nih? Bicara nggak? Gitu. Coba oleh Aska-san. Hanase. 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 Ii desu ne. Hanase. Seperti itu. Ini boleh nggak saya pakai? Ada nggak saya bentuk sopannya? Enggak. Ya, bentuk sopannya itu pasti menggunakan te kudasa ya. Te kuda. Nah, kalau ini tuh te kudasa kan tolong, tolong lakukan sesuatu, tolong ini ya, tolong itu. Nah, kalau ini tuh adalah paling tidak sopan, paling kasar. Pokoknya kesannya itu benar-benar sangat teramat kasar. Jadi minasan tidak boleh sekalipun memakai untuk senseinya atau atasannya. Misalnya minasan bilang ke saya nih, nyuruh saya, sensei kakek, sensei kaire gitu, sensei pulang nggak? Kurang nggak sopan ya, misal kurang ajar itu ya. Jadi tolong hati-hati pakai yang ini minasan ya. Minasan sebenarnya tidak boleh pakai ini juga ke teman. Karena ini takutnya minasan nanti cekcok kecuali mungkin laki-laki ya. Kalau laki-laki sih bodo amat ya. Tapi kalau perempuan takutnya baper, alangkah lebih baiknya tolong jangan pakai yang ini. Kecuali kalau minasan sudah marah banget ya. Oke, ini golongan 1 tadi ya minasan ya. Nah, kalau golongan 2, golongan 2 mas atau ru-nya atau ru-nya akan menghilang dan digantikan dengan ro. Ro. Nah, contohnya mimas. Mimas itu akan menjadi, akan jadi apa? Mimas? Miro. 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 Seperti itu. Tabemas? Tabero. 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 Hai. Ini desu ne. Ingat ya minasan biasanya ada tanda kutipnya seperti ini. Jadi nyuruh kesannya ngebentak gitu ya. Miro. Tabero. Seperti itu ya. Ini harus kesannya galak ya. Misal, nggak boleh nih misalnya pakai kalimat ini, tapi misalnya intonasi minasan itu sangat lucu. Misalnya, Hanase, ayo gene. Dame nih minasan. Jadi ini tuh harus kayak sesuai. Pasar berarti intonasi kita harus benar-benar tinggi gitu ya. Seperti itu. Oyoge, hanase. Seperti itu. Tabero. Seperti itu ya. Harus kasar, harus tinggi nadanya ya. Jadi tidak boleh imut-imut seperti biasa minasan. Dame ne. Hai. Kalau misalnya ini juga ya minasan ya. Kalau misalnya untuk golongan 3 ini sama seperti kemarin ya. Ada yang juga seperti kemarin. Itu adalah bentuknya di sini adalah bentuk simas. Simas itu jadi shiro atau suru ya biasanya. Suru akan berubah menjadi shiro.
shiro. Dan kuru atau kimas, kuru akan berubah menjadi koi. Kenapa kayak gini? Ya dari Jepangnya minasang ya. Shiro ini tuh kayak minasang ingat gak di TikTok? Popo, shiro yo. Gak ya ini ya, bukan ya. Ini shiro tuh tidak mau, pokoknya shiro yo. Gak, maksud tuh shiro, lakuin nggak gitu ya. Kayak memaksa ya kesannya ya. Koi. Ya ini juga koi, datang. Datang nggak sini? Datang nggak lu? Seperti itu ya. Ini kesannya harus kasar. Kita benar-benar harus kasar ya minasang ya. Seperti itu. Iya desu ka? Hai. Oke des. Bisa dimengerti ya minasang ya. Alangkah lebih baik hanya minasang berhati-hati jika menggunakan ini. Meskipun minasang nanti sudah apa sih namanya sudah jago ngomongnya, tapi tetap saja harus berhati-hati pakai ini. Saya tidak menganjurkan untuk minasang pakai ini setiap saat. Saya tidak menganjurkannya karena takutnya kebiasaan. Kalau misalnya kita sudah punya nih misalnya, oh kita bisa nih biasanya minasang tuh kalau misalnya semakin disuruh tidak dilakukan, maka semakin dilakukan. Jadi oleh karena itu saya kasih tahu tolong jangan sering-sering pakai ini karena takutnya kebiasaan nanti. Ya, alangkah baiknya karena kita kan pelajar Indonesia yang sangat baik ya. Pakainya teh kudasai kalau misalnya menyuruh ya. Oke, desu ka? Oke. Hai, oke perubahan kata Meireke dulu nih. Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Sensei. Ya. Sensei kalau misalkan ini keadaan darurat nih, terus Hmm. ada seseorang kayak kita lagi di jalan yang pulang kerja sepi-sepi, terus ada orang yang ngikutin gitu, kita boleh pakai merek kayak ini nggak sih? Misalnya seperti Misalkan ada Taskete. orang, Gitu. iya, misalkan ada orang mendekat terus kita bilang pergi gitu. Pergi misalnya Oke. pergi Heeh. Ike. Heeh. Kalau yang ini untuk melarang ya, maksudnya melarang gitu. Pergi nggak lu gitu. Jangan mendekat gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti itu bentuk larangan. Kalau yang ini tuh Oh, kalau ini perintah. Jadi kalau misalnya disuruh pergi, berarti dia tuh bakal perginya tuh kita penyemangatin. Pergi ya, gitu. Pergi nggak gitu. oh, Jadi kalau Meireke ini juga bisa dipakai untuk menyemangati, untuk membakar semangat ya biasanya biasanya. Contohnya seperti Hashire, lari, ayo semangat lari gitu. Gambare, seperti itu. Kan gambarimas ya minat saya. iya, iya. Gambarimas, gambaru. Maka kalau misal untuk membakar semangat, itu juga bisa dirubah menjadi gambare, seperti itu. Untuk membakar semangat juga bisa ini jadinya ya, bukan hanya untuk menyuruh. Tapi kembali lagi ya, kalau kalau untuk membakar semangat kan nyuruh juga nih, nyuruh orang lari itu. Tapi kesannya kalau misalnya ini untuk membakar semangat itu. Nanti ada lagi nih untuk larangan, tapi nanti. Oh, Mm-mm. beda ya. Beda nanti ya. Oke, oke, oke. Hai. Ada lagi? Tanya Sensei. Ya, boleh. Berarti kayak tadi Sensei bilang Hashire gitu, kalau Mm-mm. bilangnya kayak Nigero gitu berarti perintah juga Nyuruh. kan ya? Merintah juga. Berarti Nigero. Berarti, Nigero ya, Nigemas ya. Nigero berarti seperti itu. Berarti kabur gitu. Memerintah kan itu. Nyuruh kabur dong. Memerintah. Seperti itu. Berarti kalau misalnya Iwan San nih mau pakai ini, berarti Iwan San harus jadi maling nih. Jadi maling sama teman-temannya. Mina Nigero. Mina San kabur yuk gitu. Seperti itu. Guys kabur. Gitu. Seperti itu kesannya. Oke. Emang mau kabur. Hai. Tapi ini kebiasaannya itu untuk dipakai secara kasar ya minasang ya. Tadi ada penggunaannya lagi untuk membakar semangat ya, untuk memperingati juga bisa seperti itu. Ada lagi? Sensei mau tanya lagi. Ya. Misalkan sesama teman tuh, terus lagi bercanda, Hmm. terus kita bawa makanan nih, terus kita nyuruh pakai pakai sopan dia nggak mau makan, terus kita pakai tabero yo, gitu. Itu boleh nggak sih? Boleh ngegas ya, boleh, boleh. Iya. Boleh sih, boleh Oh, aja sih. Cuman ya, ya pasti nanti kalau misalnya ada yang tersinggung, ya urusan tanggung masing-masing ya minasanya. Sebenarnya boleh, boleh kalau misalnya udah deket, silahkan. Ya tapi kembali lagi apa sih tersinggung atau tidaknya tergantung orangnya masing-masingnya. Cuman takutnya minasan kebiasaan gitu. Jadi saya tidak menyarankan gitu, seperti itu. Hai. Hai, kalau misalnya nanti buat yang cewek-cewek nih kan cewek-cewek masa iya sih pakai yang kasar-kasar yang minasang nggak cocok ya buat kaum lemah lembut seperti kita ini. Nah kalau untuk perempuan biasanya pakainya T bentuk T ini tapi kudasanya dihilangin. Tapi T seperti itu.
Ini ya, ini namanya Wakamono Kotoba ya minasang ya. Anak gaul. Jadi di Jepang itu ada sama seperti kita juga ada bahasa gaul. Nah, kalau anak Hmm. perempuan itu biasanya menggunakannya bentuk T tidak pakai kudasai. Tabete Oh, ne seperti itu. Mite ne, oh, lihat ya seperti itu. Kesannya oh. jadi lebih kemayu, jadi gemoy, imut-imut seperti Perintah itu. tapi dengan lembut gitu ya. Lembut, perintah tapi lembut seperti itu. Biasanya itu Ah, perempuan yang pakainya. Cuman kalau laki-laki yang pakainya bisa sih. Ya udah, tapi kalau laki-laki kayaknya lebih maco kalau pakai ini sih ya. Misalnya kalau laki-laki masa ya, tabete, masa seperti itu sih. Yang ya kayak tabero seperti itu yang lebih cocok kalau laki-laki ya. Seperti itu. hai, hai. Hai. Wakarimashita. Oke. Ada lagi? Oke, desu ne. Minasan, screenshot onegaishimasu. Saya soalnya mau lanjut ke bab berikutnya. Hai, oke, sudah ya. Hai, Oke. 次のページをしましょうね。次なのはこれです。はい。Oh, ini yang tadi ya. Hai, ini ya minasang ya. Nah, oh, kok yang nasai sih? Sumimasen. Hai, sumimasen. Hai, ini ya minasang ya. Hai, nah pola kalimat yang menggunakan hai di sini ya minasang memberi perintah dengan keras, jadi kasar ya. Biasanya digunakan untuk oleh senior, atasan atau orang yang lebih tua ya. Juga bisa memberikan instruksi secara cepat seperti tadi gambare, hashire. Seperti saat kondisi bahaya atau bencana, seperti Nigero, seperti tadi ya bisa ya. Lalu juga bisa memberikan semangat. Ini kegunaan dari Meirei-kei. Oke, Desu ka? Nah, ini boleh nggak saya pakai? Oh, boleh banget kalau saya kan senseinya ya, jadi bebas. Saya pakai kemilasan boleh ya, tapi saya memutuskan untuk tidak pakai. Jadi kalau ini boleh kalau misalnya atasan udah kesel banget biasanya boleh pakai ini. Nah, ini namanya Meirei-kei. Ada juga yang dinamakan Kinshike ya, minasan ya. Kinshike itu gampang banget ya. Kinshike itu, hai, sumimasen. Kinshike itu adalah bentuk larangan. Tadi kan bentuk perintah ya, minasan ya. Jadi contohnya seperti tabero. Sumimasen. Tadi kan tabero itu artinya makan gitu ya. Tabero. Makan. Jadi ini kan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan kalau Kinshike melarang. Jadi nggak boleh ada kata jangan yang di depan. Melarang seseorang melakukan sesuatu. Biasanya kalau Kinshike itu lebih mudah minasang. Kinshike itu adalah kata kerja kamus. Kamus hanya tinggal ditambah dengan kata na. Pakai kata. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nomu. Jadi nomuna. Nomuna. Jangan minum gitu. Ini sama ya. Fungsinya juga memberikan perintah dengan keras, kasar ini ya. Taberuna, jangan dimakan gitu. Kuruna, jangan datang. Suruna, jangan dilakukan. Nah, kalau bentuk kinshike gampang ya minasang ya. Kamu tinggal tambahin na doang. Oke? Ii desu ne minasang. Nah, kalau tadi kan tabero, makan. Kalau jangan makan, kira-kira apa nih minasang? Bentuk kinshike-nya. Teberuna. Taberu, Nah, taberuna. Benar sekali. Kayak saya pakai bahasa sopannya. Minasan tolong berubah menjadi bentuk kingsi dan juga meirei. Oke, di sini ya saya pakai di sini adalah bentuk kore teine. Teine itu artinya sopan. Ini adalah meirei. Nah, di sini adalah kingsi. Oke, desu ne. Coba kalau misalnya ini okiru. Okiru itu artinya bangun. Kira-kira meirei-nya apa? oke Runa. Okire, Okire? okire. Okiro udah nih. Oh, Okiro. Oh iya. Kan ini golongan dua. Oh iya, iya, iya. Oke. Okiro. Hmm, Kalau misalnya kingsinya, Tadi oke Kiruna. Runa. oki, okiruna. Nah, benar sekali. Oki dulu jangan bangun, gitu ya. Ini kalau kita disuruh jangan bangun, wah senang ya minasang ya. Hai, kalau saya, oke. Okiru itu bangun. Okiro, bangun gak? Gitu. Ini kayak ibu-ibu emak-emak yang bangunin. Lalu ada Okiruna, jangan bangun. Seperti itu. Contohnya lagi misalnya eh contohnya hana
Suminasang jangan deh. Misalnya shinu. Shinu itu apa minasang artinya? Shinu. Mati. Mati. Mati gitu ya. Mati. Kalau misalnya nyuruh mati ini gimana? Shine. Shine. Benar sekali. Shine. Ini Ya. Shine. Ini di anime banyak ya. Kalau misalnya jangan mati. Shinuna. Shinuna. Seperti itu ya. Ini. Oke? Udah kah? Shinu. Shine. Shinuna. Seperti itu. Ini kah? Nah, Kayak apa? ke binatang boleh gak sih? Boleh aja sih, boleh aja kan binatang gak bakal sakit hati ya. Boleh banget. Boleh banget, boleh. Tapi ya masa ya boleh sih, iya sih. Iya sih boleh aja silahkan. Boleh pakai binatang ya. Boleh banget. Oke, Deska Minasang. Kayaknya Minasang suka sekali ya untuk bahasa kasar seperti ini kayak bersemangat. Ya. Oke, Desnya mengenai bentuk teneng, merei, sama kingshi. Kira-kira ada yang bertanyakan tidak nih? Ada? Arimasu ka? Oke, Des. Oke ですね。スクリーンショットお願いします。どうぞ。スクリーンショットして。Oke Hai. desu ka? Hai. Oke desu. Di sini ya minasang kata kerja kamus plus na. Ini adalah bentuk kingshi ya. Kingshi itu artinya larangan. Oke deh. Segini shimashou. Nah, di sini ya minasang ini ada bentuk perintah kore. Gokaku sureba chanto benkyou shiro. Perintah. Kalau ingin lulus belajarlah sungguh-sungguh. Nih, Hairuna, abunai. Jangan masuk, bahaya. Ini instruksi singkat ya minasanya. Jadi singkat doang itu. Memerintah secara singkat. Lalu, minna gambare. Memberikan semangat ya minasanya. Lalu di sini, akira miruna. Memberi larangan dan juga memberi semangat. Jangan nyerah. Seperti itu. Ini memberi semangat ya minasanya ya. Hai, selanjutnya minasanya ya. Oke. Mengenai bentuk ini dulu nih. Bentuk kingshi sama merei. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum saya masuk ke bumpo selanjutnya nih, nasai. Nasai so desu ne. Ya ada ya. Nah, ada juga nih minasang ya, memberikan perintah atau instruksi ya. Kata kerjanya tuh menggunakan kata kerja bentuk mas, tapi masa hilang ditambahin nasai. Biasanya ini digunakan untuk perintah ya yang termasuk ungkapan halus yang sering digunakan untuk orang tua atau guru minasang kepada anaknya atau muridnya. Kesannya ini lebih kayak menceramahi ya minasang ya. Kesannya lebih menceramahi. Kesannya kesan lebih menceramahi. Nah, di Jepang itu minasang nanti tadi berkaitan dengan kata nunusang ya. Ini apa sih boleh nggak sama hewan? Nah, biasanya itu di Jepang itu hewan itu sudah dianggap anak ya biasanya sama orang Jepang. Nah, biasanya tuh kalau misalnya nyuruh anjing atau kucing, biasanya tuh mereka pakai ini nih, perintah secara halus yang ini. Tabe nasai seperti itu, pakainya nasai biasanya seperti itu. Tapi pakai yang kasar juga nggak apa-apa sih. Cuman ya balik lagi ya, kan udah dianggap anak tuh hewan peliharaan. Jadi biasanya tuh dilembutin juga gitu. Ini bentuknya mas, tapi masa hilang digantikan dengan nasai ya. Jadi satu seperti ini, ya saya otak sang tabe nasai. Makanlah banyak sayur, nak. Seperti itu. Kore, testo ga arimasu kara benkyou shinasai. Seperti itu. Besok ada tes, maka belajarlah ya. Seperti itu. Hai. Kazuku mo materu kara tamani hayaku kairinasai. Seperti itu. Keluarga kamu juga nunggu loh. Kadang-kadang pulang lah lebih awal. Seperti itu. Kore, hontou no koto o iinasai. Katakanlah yang sebenarnya. Jadi ini untuk intonasinya tidak terlalu tinggi seperti yang dua tadi yang biasanya. Jadi ini harus benar-benar lembut. Karena kembali lagi ini ngasih tahu ya, kesannya menceramahi, ngasih tahu ke anaknya yang biasa digunakan untuk orang tua dan juga sensei, biasanya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya, bisa kita berikan contoh. Misalnya, karena berbahaya jalan hati korek karena berbahaya hati-hati ya. Ayo, karena berbahaya hati-hati ya. Seperti itu. Gimana nih? Coba olerin Sang Dozo.
Abunai kara Abunai kara. kiyosukete Kyo, kiyotsuke. Kan ite kiyotsuke mas ya. Mas. Masnya hilang. Kiyotsuke. Kiyosu, kiyosuke nasai. Gitu. Nasai. Benar sekali. Kiyotsuke nasai. Abunai kara kiyotsuke nasai. Gitu ya. Sangat berbahaya. Hati-hati ya. Seperti itu. Oke, desu ka? Hai. Contohnya. Hai. Sebentar lagi hujan turun. Ayo. Sumimasen. Cepat datang ke rumah. Ini biasanya orang tuh ya. Sebentar lagi hujan turun. Cepat datang ke rumah. Seperti itu ya. Cepat pulang gitu ya. Datang aja deh, kan pulang dari tadi udah ya kairi nasai. Coba saya pengen afan sangonnya sih, Mas. Hai. Coto amega Kore soro-soro dan sebentar lagi itu adalah soro-soro. soro-soro amega furu Amega furu furu so desu. Sama saya furimas aja, furimas. furimas Cepat datang hayaku ke Hayaku hayaku uchi ni kaerinasai. Hai, datang ini bukan pulang. Oh, Datang. kurunasai. Hmm? Bentuk Kirunasai. emas kinasai. Kinasai. Dari kata Hayaku kimas uchi ya. ni kinasai. Hayaku chini kinasai. Seperti itu ya. Bagus. Soro-soro ame ga furimasu yo. Hayaku uchi ni kinasai. Seperti itu ya, minasang. Oke desu ka? Hai. Jadi minasang lebih baik pakai yang mana? Antara yang mereke, kinshike sama yang ini, minasang sebaiknya pakainya te kudasai saja. Kecuali minasang adalah seorang orang tua dan juga atau guru, minasang mau ceramahin anaknya atau muridnya, boleh pakai ini ya. Kesannya lebih menceramahi. Kalau misalnya maksa minasang pakai ini, tuh kesannya minasang tuh sok ngatur. Kalau misalnya masih muda ya biasanya ya, sok ngatur dan juga kesannya tuh kayak rempong gitu loh. Karena siapa kita misalnya Rinsang nih ngasih tahu ke Askasang, Askasang, hai aku kinasai gitu ya. Nanti si Aska tuh bilang, siapa lu? Gitu ke gue begitu pakainya nasa gitu ya. Siapa kamu? Orang tua bukan, sensei bukan, tapi pakainya nasa. Jadi kesannya tuh aneh ya. Jadi alangkah baiknya kalau Minasa mau pakai, pakainya teku dasai saja. Oke deh, Ska. Jadi ingat kembali ya, kalau yang nasa ini tuh biasanya hanya digunakan untuk orang tua kepada anaknya, atau guru kepada muridnya, atau nenek kepada cucunya, boleh. Seperti itu, kakek kepada cucunya boleh. Kalau atasan boleh nggak, sensei? Kurang kayak kalau misalnya atasan pakai ini kayak kesannya kalian tuh deket banget gitu loh. Kan jadi terus kurang formal kalau pakai nasa yang ini. Sebaiknya kalau misalnya pakai kalau atasan itu makanya kudasai masenka seperti yang itu yang waktu kemarin itadaki masenka. Misalnya seperti itu yang atasan. Oke, desu ka minasang. Mengenai bentuk ya. Kalau kepada pasangan, Sensei? Oh, pasangan ya. Kalau bentuk kepada pasangan itu kembali lagi ya, bentuk T tidak pakai kudasai. T tapi tidak pakai kudasai, kudasainya hilang. Kesannya apa? Biar kesannya lebih akrab dan lebih uwu. Kesannya seperti itu ya biasanya. Jadi untuk lebih apa namanya tuh lebih kayak lebih dekat aja kalau misalnya ke pasangan ya, untuk pasangan pacar atau suami istri kan, ya biasanya pakai kudasai, kudasainya hilang. Berarti kalau cepat hayakute gitu. Hayaku. Kan ini Hayaku. hayai. Iya. Hayai itu kan kata sifat, bukan Oh kata iya, kerja. oh iya. Hai, hai. Nah, Kalau sorry Sensei, maaf. ya. Kalau misalkan yang Oyasuminase sama Gomenase ini Oh, termasuk di sini bukan sih? beda. Oh, Beda. Itu namanya bukan. hyogeng ya, itu hyogeng. Oh, Kalau soalnya sering dengar gitu Oyasuminasai, oh, Gomenasai. bukan beda lagi, itu namanya hyogeng itu untuk gominasai, oyasuminasai itu tidak pakai bumpo ya, tidak punya bumpo pembentuk.
Mereka tuh Oh, hyogeng. Mm-mm. Ungkapan. ungkapan. Mm-mm. Mm-mm. Hai. Hai. Ada lagi? Nah, ini bagus ya tadi pasangan apa sensei? Ya, biasanya pakainya te. Kalau nggak ini, ayang makan. Biasanya anata tabete. Seperti itu. Jadi minasan, makanya saya kasih tahu ya. Minasan tuh jangan pernah pakai anata. Tetot. Damedes. Karena anata itu artinya tuh di Jepang tuh bisa artinya sayang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada orang yang memperkenalkan diri, minasan tuh canto oboete kudasai. Benar-benar harus ingat itu nama karena minasan tuh akan memanggil orang itu tuh menggunakan namanya. Jadi jangan pernah pakai anata karena artinya itu bisa disalahgunakan menjadi sayang. Jadi nanti risih kesannya. Nakala, kira-kira kudasai. Oke, Deska. Kira-kira untuk perintah ini nih ada yang mau tanyakan dulu tidak? Hai, oke Nasa, des. oke, des ne, nasa so des. Ya, boleh di screenshot dulu nggak sang? Hai, oke, Hai. des ne. Hai, segini shimashou. Hai, selanjutnya Hai. minasan ini Iranai. Ini nanti minasan kerjakan sendiri saja. Mane, kore desu ne. Hai, nah selanjutnya adalah menjelaskan apa arti cara membaca atau mengutip perkataan. Ini kita bisa pakai lagi nih bentuk meireichi ya minasan ya sama kinshikei. Hai, di sini ada kosakata yang minasannya. Ini nggak ada arti, ini ada artinya tapi ini nggak di pembentukan bumbunya. Ini adalah tachi iri kingshi, dilarang masuk artinya. Tachi iri kingshi. Tachi iri kingshi wa hairuna toいう意味です。Hairuna, jangan masuk desho artinya. Jadi kalau misalnya ada larangan itu menggunakannya bentuk larangan, kata kerja bentuk larangan. Tachi iri kingshi wa hairuna toいう意味です。Tachi iri kingshi artinya itu dilarang masuk. Dulu teman saya yang minasanya waktu di Jepang, teman saya tuh aduh ini dia kan namanya juga baru punya iPhone ya minasan kalau ke Jepang tuh pasti minasan tuh punya iPhone lah ya. Ini cerita sedikit ya minasan ya. Jadi beliau itu punya iPhone baru, jadi suka foto-foto ya kalau udah punya iPhone. Terus dia tuh mau foto-foto buat Instastory dan tiba-tiba beliau itu masuk ke daerah Tachi Iri Kingshi. Beliau itu masuk aja gitu ke ada papan, ada semacam halaman gitu, tapi ada tulisannya Tachi Iri Kingshi, tapi beliau tuh masuk aja karena dikiranya itu nggak ada yang lihat. Tapi ternyata dia ditangkap gara-gara masuk Tachi Iri Kingshi. Ditangkap jadi di penjara 3 hari. Itu teman saya. Jadi minasan harus hati-hati ya nanti di Jepang kalau ada kata Tachi Iri Kingshi berarti itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh masuk. Ya, karena itu bisa dianggap sebagai ini menerobos properti orang. Jadi, onegaishimasu, kyotsukete kudasai. Tachi iri kingshi desu ne. Tachi iri kingshi artinya dilarang masuk. Lalu di sini ada hairimasu artinya masuk ya minasan. Koko kara haitte kudasai. Lalu king-eng artinya dilarang merokok. King-eng de onegaishimasu. Tolong ya, minta tolong ya. Yang apa minta tolong area yang bebas rokok maksudnya king-eng de onegaishimasu. Biasanya ini di restoran ya minasan ya. King Eng de Yoroshi desu ka? Apakah Anda pengen ruangan yang tidak yang merokok untuk merokok? Nah, baru King Eng de onegaishimasu. Tolong ya, atau ruangan yang merokok seperti itu. Nah, lalu di sini ada tabako o suimasu artinya menghisap rokok. Tabako sutte mo ii desu ka? Boleh merokok tidak seperti itu. Nah, ada lagi yang minasan kokubang papan tulis. Lalu keshigomu artinya penghapus karet ya minasan ya. Kangbang artinya papan, lalu ada deguchi untuk keluar. Nah, lalu di sini ada moji, huruf. Lalu shitsurei, osaki ni shitsurei shimasu, permisi saya pulang duluan. Ini biasanya digunakan saat minasan mau pulang duluan setelah pekerjaan. Tapi di Jepang jarang sih minasan karena mana ada bawahan yang mau pulang duluan dari atasan. Nggak ada ya. Biasanya kalau minasan nanti di perusahaan Jepang mau pulang duluan, biasanya boleh nih. Osaki ni shitsurei shimasu, saya perlu pulang duluan ya. Seperti itu. Lalu kimatsu shiken artinya ujian akhir semester. Kemarin ya, anak-anak nggak sih Kimetsu King? Hai, desu ne. Ya, kita langsung saja minasan ya. Menjelaskan arti to iu imi desu. To iu imi desu. Artinya itu artinya. Kore imi dan ne. Imi. Artinya itu berarti. Imi. Shimasen. Imi. Artinya itu arti. Memiliki arti-arti. Partikel to itu wajib ya minasan ya. To iu imi itu nggak bisa dipisahkan.
Nah, jadi kalau misalnya disatukan itu memiliki artinya itu berarti atau bermakna. Nah, biasanya menjelaskan arti dari suatu kata atau kalimat tanda tertentu. Terus seperti ini. Tachi iri king shiwa hairuna to yu imi desu. King eng wa kokode tabako o suna to yu imi desu. King itu artinya dilarang merokok. Lalu arigato wa Indonesia gode terima kasih to yu imi desu. Arigato ada berarti terima kasih dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. To yu imi itu eh, artinya berarti. Untuk pertanyaan nanto yu imi desu ka? Nanto yu imi. Sumimasen, nanto yu imi じゃなくてどういう、どういう意味です。Ini bentuk pertanyaan ya. Hai, misalnya minasan nih di Jepang nanti ada tanda seperti ini nih. Ini enggak sih? Apa di Indonesia juga ada ya? Nah, terus ada begini. Ini artinya apa sih minasan? Dilarang belok ke kanan, kiri, kiri, kanan. Kanan. Ya, dilarang belok kanan berarti ya. Nanti minasan mau tanya nih ke orang Jepang. Sain sama sain itu kayak lambang ini artinya apa ya? Nah, jadi artinya itu misalnya sono sain. Sain itu artinya tanda yang minasan sain. Sain. Kono sain wa doyu imi desu ka? Apa arti dari tanda tersebut? Doyu imi desu ka? Sono sain wa migi magaruna to yu imi desu. Jadi minasan kalau misalnya ada larangan, ini biasanya menggunakan bentuk kingshi-nya juga ya, minasan kore desu. Bentuk kingshi. Jadi bentuk kingshi, kata kerja kingshi atau larangan, larangan atau perintah, perintah langsung menggunakan to yu imi desu. To yu imi desu. Desu kah? Kore desu. Lagi ya minasan ya, contohnya lagi. Ada kata tanda seperti ini nggak sih? Aduh, saya juga nggak tahu nih. Ai ini bulat. Terus ada ini apa nih? Hai, ini. Dilarang parkir. Oke, kira-kira kore, Nunu-san, kore doyu imi desu ka? Kono sain wa doyu imi desu ka? Ah, dilarang parkir apa ya? Dilarang parkir. Parkir itu apa? Sensei, saya belum Chusa, tahu. chusa Bisa. shimasu, chusa shimasu. Sain wa. Sono sain wa. Sono sain wa. Hai. Apa cusa. Chusa ya. Chusa shimasu. Cusa simas. Cusa. Chusa shimasu itu akan Ya, berubah menjadi apa bentuk perintahnya si. atau larangannya? Ya, bentar. Tadi. Ya. Si- Suruh. Suruna. Hai, benar. Chusa, suruna. Suruna. To. Do ya. Do. Yu. Enggak, i- ini bentuk pertanyaannya, bentuk pertanyaannya. Kalau misalnya untuk mengartikannya Oh, menggunakan to berarti yu, to yu. ya Imi des. to yu Imi imi des. desu. Des. Pintar. Sono sain wa chusa to yu imi desu. Chusa suruna da ne. Chusa suruna to yu imi Imi desu. des. Benar. Hai. Apa sih tanda ini berarti tidak boleh parkir ya. Seperti itu. Oke, Deska. Ya bisa. Ya. Kalau misalnya mau nanya tanda itu orang Jepang selalu bilangnya sign atau ada bahasa lain sensei? Kalau lebih lebih saing sih Minasang. Cuma ada juga namanya Mejirushi. Mejirushi itu lebih kayak ke tanda-tanda gitu loh Minasang. Tanda. Mejirushi atau tanda ya. Tapi banyaknya kan karena udah banyak orang asing ya. Biasanya mereka juga menggunakan saing sekarang. Baik. Mm-mm. Oke. Karena udah kembali lagi bahasa itu kan update tiap hari. Lebih banyak pakainya saing. Contohnya lagi Minasang satu lagi ya. Tanda apa aja sih Minasang? Oh, Koreda. Ini ceritanya itu. Ini apa sih Minasang? Ah, ini air. Ini sedotannya minasang ya. Terus ini burger. Ini Swing. kita kayak main games loh. Ya, oh ya. Lucu sih. Kore.
Ya, ini burger, ini es, ini minuman. Ah, ini minuman. Kira-kira apa nih tandanya? Konosai wa doyu imi desu ka? Coba oleh Aska-san. はい。このサインは、Hai. ここで食べ物、 Hai, kalau minuman dan makanan itu adalah inshoku. あ、ここで飲食持ってく Kokon. る。 Mote, 持ってく mote. る Hai, mote kuru. Pakai dilarang kan ya? Mote kuru. 禁止とい Pakai apa? う意味 Pakai です。 bentuk perintah, bentuk perintah. Bentuk perintah dan larangan. Kuru. Maka akan pakainya adalah という意 kokode 味 inshoku o mote kuru na. Ada kata nanya, kan dilarang. Hai, 持ってくるな。 mote kuru na. Artinya apa? という意味。という意味。 toyu. Hai, toyu imi desu. Pintar. Hai, kono sai wa koko de inshoku o motte kuru na toいう意味です。いいですね。Hai, oke desu ne. Satu lagi minasan, ini nggak usah cuma tentang sain aja, tapi bisa juga mengenai kanji. Contohnya seperti ini kayaknya kanji minasan udah tahu deh. Kono kanji wa nan desho ne? Kono kanji wa doyu imi desu ka? Kanji. Ada yang bisa baca kanji itu? Rin-san? Hana. Hana. Hah? Kanji Hana, Sensei. Chibak, ya berarti artinya apa? Silahkan pakai bahasa Jepang. Sono kanji wa doyu imi desu ka? Sono kanji wa Hana, 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 to? hana suru, Enggak hana usah. to, Hai, hana to, Hana, you, hana ini to, deh. ini desu. Hai, kalau misalnya tidak ada perintahnya, nggak usah ya, minasan nggak usah pakai nggak usah bentuk pakai perintah atau larangan, langsung aja. Seperti itu artinya. Baik. Oh, tinggal sebentar. Oke deh, Niko-san. Ya, contohnya lagi ya, kan misalnya seperti ini lagi. Dare ni shimasu ka? Rizky-san? Rizky-san? Dekinai ne, Rizky-san. Oke, kalau begitu, Tiara-san? Tiara-san? Dekinai ne. はい。 Oke, Tiara-san. Ya, Tiara-san. おやすみなさいは、おやすみなさいは、インドネシア語でどういう意味ですか？ Indonesia 語で Mm-mm. おやすみなさいは selamat tidur という意味です。 Hai, oke desu ne. Oyasumi nasai wa Indonesia go de selamat tidur toいう意味です。いいですね。はい。 Ya, Tiara-san silahkan tanya ke temannya siapapun di sini untuk menanyakan sebuah arti kata. Silahkan, boleh. Ke siapapun. Dare demo ii desu. えーっと、apa ya Sensei? Gak Wah, kepikiran. misalnya apa aja? Misalnya aishiteru wa, misalnya aishiteru itu apa artinya? Atau enggak gokong, apa artinya? Boleh. Omimai, ini kotoba-kotoba aja yang tadi kita pelajari boleh, Tominasan. Nah, hapus, apa, seperti itu boleh. Indonesia godenan desu ka? Ego atau boleh dalam bahasa Inggris boleh. Silahkan, Tiara-san. はい。え Ya. ーえー Rinsan. Rin-san desu ka? Rin-san. Baik, Sensei. Hai, sensei janai yo. Tiara-san desu yo. Hai, Tiara-san. Silahkan. Hai, hai Tiara-san. Rinsan. Yumi Indonesia 語で
Shumi wa Do toi you? Hai. imi desu ka? Hai. Shumi. Shumi hobi. Iya, ya. Nihongo de shumi wa. Nihongo de shumi wa to okane. Shumi wa Indonesia go de Oh, desu yo. Indonesia go de. Hai, Indonesia go de shumi wa. Tadi benar Indonesia go de shumi wa ho? shumi wa o. Apa Ini tadi? hobi Seperti di itu. Indonesia gitu, Sensei. Enggak, tadi kan ditanyain shumi itu apa bahasa Indonesianya. Nah, Oh, berarti hobi. Rinsan tinggal jawab aja. Seperti itu. Hobi itu apa artinya? Shumi itu apa artinya? Shumi wa Hobi. Indonesia go de hobi to yu imi de. Hobi Seperti itu. to yu imi desu. Oh, gitu. Hai. Oke, des. Ini des kami nasang. To yu imi ya. To yu imi itu artinya menjelaskan arti. Oke, des kah? Sampai sini nih, kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai to yu imi des? Daijoubu desu. Oke, des ne. Ya, kalau yang boleh screenshot dulu minasang. Silakan. Oke, des. Selanjutnya minasang ya. Selanjutnya itu adalah masih mirip-mirip dengan to yu imi des. Nah, kalau ini menjelaskan hal yang tertulis. To kaite arimasu. Tertulis apa? Biasanya pola kalimat ini ketika ingin menjelaskan kalimat atau kata apa yang tertulis. Kokubang ni Shizuka-san ni shite kudasai to kaite imasu. Jadi di papan tulis tertulis harap tenang. Shizuka ni shite kudasai to kaite arimasu. Tertulis harap tenang. Kono keshigomu ni pongo to kaite arimasu. Pada penghapus ini tertulis pongo. Langsung aja ya, minasan yang tertulis di suatu barang itu apa gitu ya. Lalu Kangbang ni deguchi to kaite arimasu. Di papan tertulis pintu keluar. Ini desu ka? Contohnya seperti ini minasan hmm, di minasan ini kayaknya minasan ngalamin nggak sih waktu SD? Oke, di meja tertulis aku suka kamu. Ini minasan waktu dulu ngerasain nggak sih? Nggak ya? Ya saya kali ya. Soalnya Mas Ai. Oke, di meja tertulis aku suka kamu. Dah, do karena oleh Iwan Sang. Onegaishimasu. Hai Sensei. Hai. Itu berarti di mejanya dulu Ya, berarti. pintar-pintar ya. Berarti ta teburu Teh buru itu untuk meja makan ya, sedangkan ini tuh lebih kayak ke sukue. berarti pakai Sukue. sukue Mm. No. Umi. Sukue ini benar sekali. Aku suka kamu dulu. eh asteru Ah, asik. Teru. Tertulis to to kaite kaite te te a. arimasu. Oke. Ini benar-benar harus bagus ya Iwan saya. Jadi benar-benar harus menulis apa yang benar-benar tertulis di benda tersebut ya. Seperti itu. Di meja tertulis aku suka kamu. Nah, suku ini aishiteru to kaite arimasu. Seperti itu. Oke, Daskar. Satu lagi minasnya ya. Misalnya di HP tertulis misalnya apa sih rencana eh, pergi ke London. Oke, apa tuh kayak di HP tertulis rencana pergi ke London? Oke, siapa nih yang bisa kira-kira? Silakan. Ada yang mau coba? Dia sang, Dozo. Iya, Sensei. Dozo.
di HP. Berarti sumaho, Sumaho. sumaho, Sumaho di, ni. bentar. Rencana pergi ke London dulu. Hmm, Berarti rencana pergi ke London. Apanya dulu yang saya terjemahkan nih? Dari belakang ya. Berarti London itu apa? Rondon. Rondong ke Nih. atau nih doci demo ide. Hai, London pergi? Pergi? Iku? Iku? Rencana? Kemarin kita belajar nggak sih ke rencana? Berencana. Yo? Yote. Oh, Yote. tokai te arimasu. Hai, tokai te arimasu. Nah, bagus sekali ya, Biasang. Ides. Nah, biasanya nanti di waktu ujian, itu tuh minasan tinggal melengkapi kalimat seperti ini nih. Nah, kira-kira sebelum kaite arimasu itu pakai partikel apa ya? Biasanya seperti itu. Nanti ada pilihannya. Pakai ni, pakai to, pakai de, atau pakai ga. Biasanya seperti itu. Jawabannya adalah pakai to. Ides kah? Jadi nggak bisa dipisahin ya. Kalau tertulis itu biasanya to kaite arimasu. Seperti itu. Oke, desu ka, minasan? Ya, mengenai to kaite arimasu. To yu imi desu. Kira-kira ada yang mau tanyakan tidak? Sensei, Ya. kalau misalkan penggabungan antara arti dan yang tertulis itu bisa nggak sih? Misalkan arti dari yang arti yang tertulis pada papan itu. Arti yang tertulis Pada pada papan itu. papan itu. Arti yang tertulis pada papan itu, muzukashii desu ne. Kayaknya kurang, nggak bisa deh. Nggak bisa Nggak bisa. ya? Karena ini to-nya ada dua dong berarti. Udah diartikan, terus ada tertulis juga. Kurang bisa ya. Jadi pilih salah satu. Hai. Terimashita. Oke, Des. Ada lagi? Sensei, Ya. kalau kayak bertanya, kayak apa namanya? Apa yang tertulis di papan itu gitu? Yang tadi kan do, yu, ini Des. Kalau ini nanto. Nanto. Nanto imi desu ka? Nanto kaite arimasu ka? Apa yang tertulis di sana? Ini tempatnya. Tempat. Pakai partikel nih. Misalnya, kurasu ni nanto kaite arimasu ka? Di kelas tuh tertulis apa sih? Karena mini mata kita. Nanto kaite arimasu ka? Ini bentuk pertanyaannya ya. Bagus sekali. Ini saya tadi lupa ya, maaf banget. Tempat nih, nanto kaite arimasu ka? Ii desu ka? Ides. Ada lagi? Masa so desu ne. Kita lanjut ke bumpo berikutnya, tapi sebelum itu screenshot onegaishimasu. Hai, ii desu ne. Oke desu. Segini shimashou ne, minasan. Ini masih sama ya, minasan ya. Menjelaskan cara baca. To yomimasu. Kalau tadi kan to kaite arimasu yang tertulis. Kalau ini yang menjelaskan artinya. Nah, kalau ini yang dibacanya, cara bacanya. Itu menunjukkan cara bacanya. Hai. Kore desu ne. Kono kanji wa ai to yomimasu. Kanji ini dibaca ai. Kanbang no moji wa deguchi to yomimasu. Tulisan pada papan ini dibaca deguchi. Nih, cara baca ya, ini menjelaskan cara bacanya. Contohnya seperti ini. Ada kanji ya minasan ya. Ini kanji. Ini minasan tahu nggak ya? Oh, ayo. Apa nih? Itu apa ya? Sumimasen, ini salah ya. Najan, sumimasen. Ini bukan na, sumimasen. Ini bukan na, tapi u. Kira-kira, minasan, kono kanji wa, nanto yomimasu ka? Kira-kira tahu tidak cara baca? Nanto yomimasu ka? Bagaimana cara baca kanji tersebut? Kono kanji wa nanto yomimasu ka?
Ini minasan pernah lihat nggak sih kanji ini? Iko. Iku desu ne. Hai, kanji pergi. Tapi kanji pergi itu punya cara baca lain. Bukan ikut, tapi ini Iya. dibacanya okonau. Okonau. Okonau artinya itu menyelenggarakan. Hahaha. Jauh banget sensei sama Iku. Ya emang bahasa Jepang. Selamat datang di N4. Okonau desu ne. Ini bacanya okonau. Artinya menyelenggarakan. Jadi kanji ini dibaca okonau. Berarti kono kanji wa Kono kanji wa okonau to okonau yomimasu. to yomimasu. Benar sekali. Bentar. Ini desu ne. Ini desu ka? Bisa minasan ya? Hai, mungkin ini nih minasan pasti lupa nih cara baca ini nih. Eh, ini nggak tahu nih minasan. Ini apa nih? Hahaha, pasti lupa nggak sih? Ini katakana. Hai, kono katakana wa, kono katakana wa, nanto yomimasu ka? Kira katakana tersebut dibacanya apa? Oleh Haidar-san. Kono kata. Hai, kono katakana. Kono katakana wa. Ini dibacanya apa nih katakana ini? Ayo. Ayo, dekimasu ka? Saya ya sensei. Iya, benar sekali. Kono katakana wa itu ini katakana Katakana apa bacanya? katakana wa dan kono katakana wa. Oh, itu dijawab saja. Iya, ini katakana apa kira-kira? Wah, itu me. Eh? Eh, bukan oh me sih. Oh ya, Eh? Nggak apa-apa. Ini adalah katakana apa, minasan? ma Nu. 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 oh, Ah, nu oh, to nu toyomimasu ka. yomimasu. Yomimasu. Nggak usah pakai ka lagi. Kono Oh iya. katakana wa ne to yomimasu. Terus ya. Nah, nggak apa-apa, minasan. Emang kadang nih kalau udah belajar kanji, kadang kita suka lupa katakana. Saya paham. Saya juga kadang lupa soalnya. Oke, desu ne. Bisa minasan ya? To yomimasu. Kira-kira nih dari to yumi desu, to kakimasu, to kaite arimasu, sama to yomimasu. Ada pertanyaan dulu tidak? Nah, sesuai desu ne. Hai, boleh di screenshot dulu minasan. Chizu. Hai, chizu. Chizu. Hai, oke desu ne. Saya hapus ya. Selanjutnya ke bumpa berikutnya adalah menyampaikan kalimat langsung dan tidak langsung ya minasan ya. Ini menyampaikan kalau kalimat langsung itu maksudnya tuh langsung kutipan katanya langsung ditulis. Boleh. Ini kalimat langsung ya. Pongo sang wa osaki ni shisurei shimasu to imashita. Pongo berkata, aku pulang duluan ya. Jadi kutipan katanya itu benar-benar langsung jebret taruh situ. Oke, desu ka? Nah, kalau misalnya untuk kalimat tidak langsung, itu harus berubah menjadi bentuk kata kerja futsuke dulu. Ayo, sebenarnya apa ini tadi? Oke, Tiara-san. Hai, langsung berubah menjadi futsuke dulu. Kita pakainya yang kutip dulu ya, minasan ya. Cici wa doa o kete tadaima to imashita. Ayah membuka pintu dan berkata, aku pulang. Saya sewa. Ashita kimatsu shiken desu to imashita. Sensei berkata, besok adalah ujian akhir semester. Bisa gini, misalnya saya nih, sekarang saya bilang, Asta Yasumi. Berarti kalau misalnya ini artinya gimana nih? Sensei berkata,
berkata besok libur. Kira-kira gimana nih bahasa Jepangnya? Sensei wa Hai, sensei wa ashita asta. Sumimasen, ini pakai yasumi. kutip Pakai dulu ya. kutip ya. Pakai Iya, kutip. ashita Yasumi yasumi to to i iu to ima to imas. mashita. Pasti Oh pakai ya, time, ya, misalkan sudah karena sudah berlalu. berlalu ya. Iya, sudah lampau. To imashita. Imashita ada dua. Sensei wa asta sensei wa asta yasumi to imashita. Seperti itu. Oke, desu ka? Oke, Nah, Nah, kalau misalnya kalimat tidak langsung bagaimana minasang? Kalau kalimat tidak langsung itu biasanya kata kerja bentuk fucuke ya minasang ya. Berarti boleh pakai bentuk kamus, bentuk ru. Boleh pakai nai, boleh bentuk ta, boleh pakai punakata. Boleh. Ya, ini bentuk dari fucuke. Contoh seperti ini. Pongo sang wa pati ni iku to imashita. Itemashita. Katanya Ponggo akan pergi ke pesta. Katanya Hira-chan wa yama e noboritai to imashita. Katanya Hira-chan ingin mendaki gunung. Mario-san wa mo ano hito ni aitaku nae to itte imashita. Katanya Mario sudah tidak ingin bertemu dengan orang itu lagi. Ya, ini kan kalau tadi sensei berkata, kalau ini katanya ya. Terus seperti ini. Katanya besok kelas libur. Nah, katanya besok kelas libur loh. Kira-kira gimana nih bahasa Jepangnya? Oleh dan Shiokana. Laili-san. Hai Sensei. Terus Katanya besok Asta Ashita. Kalau kelas Kyoshitsu. Kyoshitsu Masuk. boleh. Tapi kalau kan kelas tuh maksudnya pembelajarannya yang maksudnya itu Jugyo. Oh, Jugyo. Belajar. Ya. Kalau bedanya kurasu sensei? Kalau kurasu itu kelasnya kayak ruangannya. Kalau Jugyo itu kan Oh. pembelajarannya. Oh, kalau kurasu itu secara fisiknya gitu ya? Iya, benar sekali. Hai. Seperti itu. Asta Jugyo wa Yasumi. Yasumi mas. Maka bentuk fucuke-nya apa? Ya. Yasumu To imashita. To ite imashita. Pintar. Katanya kalau besok kelas libur. Asta Jugyo wa yasumu to ite imashita. Seperti itu. Katanya besok kelas libur. Seperti yang ya. Jadi kalau berkata itu to imashita, langsung aja kutip pakainya to imashita. Sedangkan kalau misalnya katanya itu biasanya pola kalimat itu bentuk fucuke lalu ditambahkan dengan to ite imashita. Seperti itu. Ini desu ka minasan? Lagi satu lagi ya minasan ya. Misalnya katanya apa yang minasan ya? Katanya Jepang tidak murah. Oh, saya. Katanya harga di Jepang tidak murah. Katanya ya, minasan, padahal ya. Katanya harga di Jepang tidak murah. Kira-kira gimana nih? Tidak murah itu apa? Yasukunai. Ya, so. Gimana nih? So, Sigit-san, mas. Yasukunai wa Berarti harga di Jepang dulu. harga apa sih? Nihon no nedang wa apa tadi yang tidak murah? tidak murah. Yasukunai.
kunai katanya To ite, to okat, ite to ite, imas. masta, Iya, imasta. benar sekali. Nihon no nedang wa yasukunai to iteimashita. Tadashi desu ne. Oke desu ne, minasan. Ja, nanka shitsumon ga arimasu ka to iteimashita no koto desu yo. Nanka shitsumon ga arimasu ka? Sensei. Ya. Berarti kalau yang tidak langsung itu kayak misalkan ada si Sensei menjelaskan banyak nih, percakapannya Hmm. banyak. Terus So, kita so, kayak so. pas di kalimat tidak langsungnya kita kayak merangkum aja gitu ya. So desu ne, merangkum aja. Jadi intinya Hmm, aja. Mm-mm. intinya aja kan gitu. Mm-mm, benar Hai, sekali. ya hai hai. Hai. Ja, oka no shitsumon ga arimasu ka? Oke あり des. ます。 Oke desu ne. Ja, minasan screenshot shite. Hai. Kizu. Hai, oke desu. Desigi desu ne, minasan. Karena masih ada bumpo lagi. Oke des. Selanjutnya adalah saya. Hai, melakukan sesuatu sesuai acuan atau meminta tolong menyampaikan pesan atau kalimat ya biasanya. Di sini ada shijisho, artinya itu buku petunjuk. Shijisho. Lalu ada yote, ada staimas. Yote itu rencana atau jadwal. Lalu staimas menyampaikan. Lalu ada bonengkai, pesta akhir tahun. Lalu ada sangkasuru, ikut serta. Atau berpartisipasi bisa ya minasang ya. Hai, di sini kita langsung aja ke bumbu berikutnya adalah melakukan sesuai acuan atau sesuai dengan artinya. Sesuai dengan atau sama seperti. Biasanya menggunakan kata kerja bentuk futsuke, pakai no. Torini. Torini kalau kata benda pakainya no ya. Dorini kalau misalnya kata benda. Dorini. Ya. Sudah seperti ini minasan. Watashi ga hanashita torini kaite kudasai. Tolong tulis seperti yang saya bicarakan, yang sudah saya katakan. Seperti itu. Shiji sho no tori ni tsukute kudasai. Tolong buat seperti buku petunjuk. Ini misalnya tori ini dia misalnya. Tolong buat seperti buku petunjuk. Yotei dori ni kore ryoko shimashou. Ayo melakukan perjalanan sesuai dengan rencana. Jadi sesuai dengan ya biasanya ya. Hai. Contohnya seperti ini. Tolong. Ini boleh pakai bumbu yang ini ya. Pakai bentuk mere ya. Kita pakai mere yang ini ya. Lakukan sesuai dengan yang akan aku katakan. Hai. Coba kira-kira dia bisa tidak. Yang pertama harus diartikan itu yang belakang dulu ya biasanya. Yang akan aku lakukan. Yang aku katakan. Berarti katakan itu apa minasan? Yang aku katakan berarti watashi ga hana Hanasu. hanasu desu ne. Karena yang akan ya. Watashi ga hanasu sesuai dengan Tori ni. hanasu tori ni lakukan. Suruh. Ingat pakai bentuk mere. Mere. Si Sini. Sini kok mati? Saya disuruh mati nih. Sekarang saya mati nih. Shiro. Nah, watashi ga hanasu tori shiro. Seperti itu. Watashi no hanasu tori ni shiro. Gitu. Jadi kayak kesan malah-malah. Lakuin nggak sesuai yang gue katakan, yang gue bilang gitu ya. Seperti itu. Yes, Kak? Lagi, misalnya ini kita pakai yang NASA ya, minasnya ya. Misalnya bacalah sesuai dengan yang diajarkan sensei. Sama aja di sekolah. Gimana nih? Bacalah sesuai dengan yang diajarkan sensei di sekolah. Gimana nih minasan? Ada yang mau coba? Sensei wa
Sensei ga. sensei ga Sensei ga. osieru. Kan yang sudah. Osiete, Sensei ga. osieta, Hai. Oshieta. Sesuai dengan. Sekolahnya mana? tori, Berarti gakko ni, Gakode. gakko de sensei ga Oshieta. tori ni Oshieta. Torini. yonde Baca. berarti. Atau Hai. Apa coba yang tadi? Bacalah pakai yang bentuk perintah yang yang orang tua ke anaknya atau guru ke muridnya. yominasai, Yomi, yominasai, Yomi, yominasai, Yominasai, benar sekali. Ini desu ne. Gakko de sensei ga oshieta tori ni yominasai. Seperti itu. Ini desu ne. Wakarimasu ka? Bisa ya? Oke. Nah, Sensei. ini enggak ya, boleh ya, Nunusan. Kalau misalkan sesuai dengan perkiraan saya, itu bisa pakai Oh, Torini ini nggak? nah, bisa. Misalnya nih, eh ini Minasan belum ya, belum pakai ini. Misalnya, saya akan misalnya misalnya sekolah akan libur sesuai dengan apa sih tadi katanya? Perkiraan saya. Perkiraan saya. Mm-mm. Kira apa nih? Berarti perkiraan saya dulu. Perkiraan itu pakai yoso, bukan? Yoso benar. Watashi no Watashi no yoso. yoso sesuai dengan Dorini. yoso. Yoso itu Dori. kan kata benda yoso. Kota benda berarti No. no. Yoso no. Dorini. Kayaknya Langsung cocoknya torini. Torini. Oke. Torini. Torini. Sekolah akan libur. Gakko. Gakko. Ya. Gakwa. Gakwa. Yasumi. Yasumimasu. Benar sekali. Jadi nggak selalu harus menyuruh seorang yang minasan bisa pakai bumbu lain. Tentunya masih ingat ya, tidak atau dilarang, tidak boleh. Itu menggunakan bumbu apa minasan? Tidak boleh. Tewa, ike, masen. Ini tidak boleh ya. Contohnya misalnya seperti ini, tidak boleh menulis di dinding sesuai dengan peraturan. Hai. Coba kira-kira ada yang bisa nih kira-kira nih, ayo. Ada yang mau coba? Laili-san? Halo Sensei. Nah, coba. Sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan apa Sensei? Peraturan tuh ada dua ya, ruru sama kisoku. Tapi minasan pakai kisoku aja, kisoku. Kisoku. Tori nih ya? Kan kisoku itu kata benda. Kisoku No. Sesuai dengan? Torini. Hai, torini. Tidak boleh menulis di dinding. Tidak boleh menulis di dinding. Apa ya? Dinding itu apa? KB? KB ini tidak boleh menulis. Ingat, kalau menulis itu apa? Kaki? Kaki mas. Kaki mas. Nah, kalau bentuk kaki mas itu bentuk T-nya apa nih? Kaite. Kaite tidak boleh. Kaitewa. Ikemasen. Pintar. Kisoku no tori ni.
KB ni kaite wa ikemasen. Benar sekali ya. Sensei kok bukan KBD? Kan di. Nah, minasang, jadi kalau misalnya pakai D itu hanya untuk tempat ya minasang ya. Ruangan. Sedangkan kan KB itu bukan ruangan. Itu adalah sebuah benda. Nah, kalau benda itu pakainya ni. Jadi bukan ruangan ya. Kalau ruangan atau tempat bukan ini. KB itu bukan tempat. Jadi pakainya ni. Seperti itu. Oke, kira-kira mengenai Torini sesuai dengan. Ada yang mau tanyakan? なさそうですね。じゃあ皆さん、スクリーンショットしましょう。OK ですか？ Hai. OK です。Kita ada satu bumpul lagi nih, minasang. Gambare, gambarimashou. Sugina meminta tolong menyampaikan pesan atau kalimat. Oh, panjang ya minasang ya. To shitete itadakimasen ka? Atau to shitete kudasai. Tolong sampaikan, ini sopan banget ya minasang. To shitete kudasaimasen ka? Itadakimasen ka? Sama to te shitete to shitete kudasai. Itu sama aja ya minasang, sama seperti to imas. To imas yang tadi yang berkata. Tolong sampaikan bahwa artinya ya. Pemakaian itadakimasen ka atau kudasai itu hanya beberapa tingkat pada kesopanannya. Jadi lebih sopan itu menggunakan itadakimasen ka. Kudasai sopan tapi biasa aja. Contohnya, Oba-san wa genki dato shitete itadakimasen ka? Bisakah tolong sampaikan kepada nenek kalau saya itu baik-baik aja? Seperti itu. Ponggo-san wa konkai no bonenkai ni sanka suru koto to sanka suru to shitete kudasai. Tolong sampaikan kepada Ponggo bahwa Ponggo itu ikut dalam pesta akhir tahun kali ini. Seperti itu. Tolong sampaikan ya artinya ya. Ingat menggunakan kata kerja bentuk kamus, futsuke. Kita bikin satu saja kalau begitu. Hai, tolong sampaikan. Terus saya bilang saya. Hai, tolong sampaikan kepada siapa misalnya, kepada Naruto bahwa hari ini Sasuke pulang. Dokana, tolong sampaikan kepada Naruto bahwa hari ini Sasuke pulang. Ada yang bisa? Iwan-san? Iwan-san? Bikinnya kan lah Iwan-san. Oke, des. Ja. Sigit-san? Sigit-san? どうぞ。できないね。bisa ya? Hai, oke des. Naruto-san wa Kepada Naruto, berarti kepada itu pakainya ni. Naruto Naruto-san ni. Naruto-san ni Naruto-san ni. Sasuke pulang hari ini. Kyo wa Kyo wa Sasuke ga Sasuke-san ga Sasuke Sangga pulang dulu. Hai, oke deh. Kaeru. Tolong sampaikan. To ini apa sih? Yang Sutae kudasai. Bagus ya. Pakai kudasai karena kembali lagi ini kalau itadakimasen ka tuh bisakah tolong. Kalau tolong doang itu kudasai. Jadi bisa ya. Ini sama seperti toimas yang tadi kalimat tidak langsung ya. Naruto-san ni kyou wa Sasuke-san ga kaeru to shitete kudasai. Seperti itu. Kita kasih contoh satu lagi, minasan satu saja. Tolong. Bisakah
tolong beritahu saya sampaikan kepada sensei saya hari ini tidak bisa datang. Ya, Asuka-san, onegaishimasu. はい、先生。 Silakan. 先生に、 Sensei ni 今日は 今日は行けないと ikenai to. 伝えてください。 Ini bisakah tolong sampaikan? あー Sutaete 伝えていただけ itadakimasu. ませんか？ Ah, これ、いけません。 benar sekali. Hai, sensei ni kyou ikanai to tsutete itadakimasen ka? Benar sekali ya. Ii desu. Oke, mengenai to Sensei. tsutete ya. Kok berarti kalau to suete itadakimasen ka ini kita minta tolongnya itu kepada orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita ya gitu ya? So desu ne. Ya, meminta tolong, bisakah tolong sampaikan. Ini tuh kayak bukan sacho ya, misalnya nggak mungkin sacho gitu. Kayak misalnya tuh senpai kita, senior gitu, Iya, menyampaikan. iya. Boleh tolong sampaikan nggak untuk atasan yang lebih tinggi lagi gitu. Oke desu ka? Oh, oke des. Oke, Oke. hai. Ada lagi? Oke desu ne, minasan. Screenshot shite. Cek. Hai. Cek. Oke desu. Ya. Oke, Sensei, minasan. Ya. mau screenshot dulu. Oh iya, belum. Kok saya belum hapus tuh, Sigit. Daijoubu? Hai. Ii desu ka, Sigit-san? Ii desu ka? Hai, Sensei. Oh, iya. Kan minasan bisa lihat di rekaman. Apa minasan sebenarnya nggak pernah lihat rekaman kan ya? Nggak pernah ya sebenarnya? Lihat. Sensei. Lihat. Ah, Selalu ngulang review kok Sensei. oke Selalu. des. Oh, mau? Iya deh. Ya, ya, bagus-bagus. Berarti minasan selalu mendengarkan suara saya ya. Oh my God, terharu saya. Nggak apa-apa lah. Hai, oke des. Ya, minasan. Oke des ne. Sige ni shimashou. Ini nggak usah. Hai, oke des. Nah, ini silakan yang minasannya percakapannya nanti minasan baca sendiri. Hafalkan sendiri. Bukan jangan dihafalin, maksudnya dibaca-baca lagi aja sendiri. Hai, nanti ini boleh ini kan rekaman ya. Boleh nanti ulangi kata-kata saya seperti ini nih. Tonggo-kun, apa ima nani shite iru no? Chotto tetsudette kureru? Hai, nan deshou? Ini gue laki-laki ya? Hai, nan deshou? この内容書の通りに、これ何これ membuatkan ibu sup, membuatkan, jiki, kore, jisho ramen o tsukutte moremasen ka? Wakarimashita. Kongro o sukau toki, chanto kiyotsukete ne. Ookii hi o sukau na. Abunai kara. Wakarimashita. お母さん、この漢字は何と読みますか？これは、shioと読みます。Seperti itu. Oke, desu ne. Ini shio itu arti garam ya, minasan ya. Ini berarti sama ibu ya, menolong ibu Ponggo dan ibunya. Hai. Konro itu apa tadi Sensei? Mana? Tadi yang pas di Okasan. Konro. Kongro itu ini, apa sih namanya? Oh, kompor. Kongro. Oh, kompor. Oke. Hai. Kompor. Oke, des. Ya, minasan, kita bisa simpulkan nggak sih? Kita bisa kasih kesimpulan. Hari ini kita belajar apa saja? Pertama itu kita mempelajari mengenai mereke, artinya bentuk perintah. Lalu ada kinshi, artinya bentuk larangan. Lalu ada berubah menggunakan bentuk mas, tapi masnya hilang dan digantikan dengan nasai, yaitu adalah memerintahkan secara halus ya, biasanya untuk orang tua dan guru-guru ya, kepada muridnya atau anaknya. Terus apa lagi kita mempelajari toiyu Ini des.
Kimi Kimi des. Yang artinya itu memberitahu arti dari sebuah kata ya. Lalu ada to, kaite, Tokaite. arimas. Nah, artinya tuh menunjukkan apa sih membacakan sebuah tulisan ya yang tertulis di Ya, yang dalam suatu tertulis. benda. Lalu ada to, Yomimas. yomimas, yaitu adalah Menjelaskan cara baca. cara baca ya, menjelaskan cara bacanya. Lalu ada to, Imas. to, imas, sama To. to, Ite. Imasta. ite, Ite imasta. Nah, ini bukan to imas doang, tapi to imasta ya. Hai, sumimasen. To imashita. Nah, ini menjelaskan kalimat yang secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau imasta itu ada kutipnya, ada tanda kutipnya, sedangkan to ite imasta itu tidak pakai kutip ya, minasan. Jadi kalimat secara tidak langsung. Hai. Lalu tadi apa lagi minasan? Lalu ada torini, yaitu artinya sesuai dengan. Jadi ada petunjuknya, ada apa sih? Ada panutannya ya, jadi sesuai dengan artinya. Lalu satu lagi adalah to sutaete itadakemasenka Sengka. atau kudasai. Sai. Biasa jadi meminta tolong seseorang untuk menyampaikan sesuatu. Ini desu ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kita belajar kokonoka da ne. Kokonotsu no bunpo o benkyou shimashita. Do desu ka? Atama ga itai desu ka? Kepalanya sudah mulai pusing. Udah belajar lagi perubahan kata. Tenang aja minasan, pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi perubahan kata ya minasan ya. Selamat menangis. Ya kembali lagi minasan ya kan Tonggo kan saya juga waktu itu belajar N4 tuh sebenarnya tuh harusnya tuh 4 bulan saya belajar, tapi Tonggo itu dalam sekejap 1 bulan selesai. Kayak wow, keren banget Tonggo. Promo. Ini ya jadi 1 bulan tuh materinya jadi ringkas gitu loh minasan. Jadi dipadetin itu jadi bagus kalau menurut saya sih materi Ponggo, jadi dipadatin jadi nggak semuanya itu penting gitu. Hai. Oke deh minasan, sekilas mengenai Ponggo ya. Hai. Ya minasan, saya masih tunggu untuk PR. Nah, PR video dan PR mingguan seperti biasa minasan, saya tunggu karena masih banyak yang belum mengerjakan. Supaya tidak keteteran minasan nanti di akhir pembelajaran. Onegaishimasu. Perlahan-lahan silahkan kerjakan ya minasan ya. Saya tidak ada capeknya untuk memberitahu minasan, segera dikerjakan. Oke desu ne minasan. Ja, imamade mo nanka sesumon ga nasasou desu ne. Nakatara, kyou no jugyou wa owari ni shimashou. Ja, minasan owaru mae ni issho ni oinori o shimashou. Ja, hajimemasu. Hai, owarimashita. Minasan, ashita yasumi desu ne. Iya. Ya, Hai. Hai. Wakarimasu. Yes. Tapi tetap ada PR ya. Onegaishimasu. Hai. Minasan, otsukare-sama deshita. Mata asate ne. Otsukare-sama deshita. Otsukare-sama deshita. Ja ne.